Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Saputro dengan NIM 2104312001, kelas AK 4B, jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya mata kuliah auditing. Soal yang pertama, ada berapa tahapan audit menurut ISA dan jelaskan secara singkat tiap tahapan. Yang pertama itu ada tahap perencanaan atau planning. Tahap ini meliputi pengumpulan informasi, analisis resiko, pengembangan strategi audit, dan perencanaan kerja audit. Tujuan tahap ini adalah untuk memahami entitas dan lingkungannya, menentukan tujuan audit, dan merencanakan audit secara efektif. Tahap yang kedua, ada tahap pengendalian internal atau internal control. Tahap ini meliputi evaluasi pengendalian internal dari entitas, mengidentifikasi pengendalian internal yang relevan, serta melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut efektif dan dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang material. Tujuan tahap ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian internal dan memahami resiko entitas. Lalu yang tahap ketiga adalah tahap bukti audit atau audit evidence. Tahap ini meliputi pengumpulan bukti audit yang memadai dan relevan untuk mendukung pendapat auditor mengenai kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan tahap ini adalah untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Lalu selanjutnya tahap yang keempat ada tahap penilaian atau assessment. Tahap ini meliputi penilaian atas bukti audit yang telah dikumpulkan, mengevaluasi keberadaan dan materialitas kesalahan atau ketidaksesuaian, dan mengevaluasi pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan tahap ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pengungkapan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak memiliki kesalahan material. Lalu selanjutnya tahap terakhir ada tahap pelaporan atau reporting. Tahap ini meliputi penyelesaian audit dan penyusunan laporan audit. Auditor harus membuat pendapatnya mengenai kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi dan saran yang tepat. Tujuan tahap ini adalah untuk menyajikan pendapat auditor dalam laporan audit. Lalu selanjutnya nomor 2, ada berapa macam opini audit? Jelaskan secara lugas setiap opini. Opini audit ada 4 macam. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau disebut juga unqualified opinion. Opini ini diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Opini ini menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan entitas. Lalu selanjutnya ada yang kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Opini ini diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Namun, terdapat satu atau beberapa ketidaksesuaian material dalam laporan keuangan. Opini ini menunjukkan bahwa auditor menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan entitas. Namun kesalahan tersebut tidak cukup signifikan untuk merubah pandangan keseluruhan atas laporan keuangan. Selanjutnya, yang ketiga ada opini tidak wajar atau adverse opinion.
Adverse opinion ini diberikan ketika auditor menganggap bahwa laporan keuangan entitas tidak disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan laporan keuangan yang berlaku. Opini ini diberikan jika auditor menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan yang cukup signifikan sehingga merubah pandangan keseluruhan atas laporan keuangan. Opini adverse ini menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memberikan opini yang positif atas laporan keuangan entitas. Dan lalu yang terakhir ada opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer opinion. Disclaimer opinion diberikan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas karena terdapat keterbatasan dalam pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi jika entitas tidak memberikan akses pada informasi yang diperlukan oleh auditor, atau jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten untuk menentukan kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan. Lalu selanjutnya soal nomor 3, download satu laporan keuangan auditan yang ada di dx.co.id yang opininya bukan unqualified. Lalu kalian tampilkan dan jelaskan mengapa opininya mendapat bukan unqualified. Usahakan tiap mahasiswa berbeda. Saya mengambil contoh PT Onyx Capital Tbk dan entitas anaknya. Di sini terdapat laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini ada pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi PT Onyx Capital Tbk. Dan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Lalu di sini terdapat tanggung jawab auditor. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Tapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian. Di sini juga ada basis untuk opini dengan pengecualian. Laporan keuangan konsolidasian terlampir disusun dengan anggapan bahwa grup akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk melangsungkan usahanya, sebagaimana diungkapkan pada
catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasi, grup melaporkan rugi komprehensif sebesar 17.703.492.958 perak pada tahun 2020 dan memiliki defisit sebesar 240 miliar 45 juta 931.377 rupiah serta ekuitas negatif defisiensi modal sebesar 185.784.657.319 pada tanggal 31 Desember 2020. Kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasi mengungkapkan signifikan tentang kemampuan grup. Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasi mengungkapkan rencana dan tindakan manajemen grup untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun kami tidak mendapatkan bukti audit yang memadai untuk semua dokumen yang tersedia terkait dengan rencana manajemen dan prospek bisnis grup untuk dapat menentukan apakah rencana manajemen grup tersebut dapat mendukung kewajaran asumsi manajemen bahwa grup menggunakan basis kelangsungan usaha dan mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo di masa mendatang. Tidak ada prosedur audit lainnya yang dapat kami terapkan untuk meyakinkan kami mengenai hal-hal ini, yang mungkin memiliki dampak pada jumlah kerugian grup yang dilaporkan pada tahun 2020 dan kewajibannya bersihnya pada tanggal 31 Desember 2020. Opini kami itu opini wajar dengan pengecualian. Menurut opini kami, kecuali hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal, yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Onyx Capital Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada soal yang keempat, sebutkan 3 macam independensi dalam audit. Yang pertama ada independen dalam penampilan atau yang bisa disebut juga independence in appearance. Independence dalam penampilan itu adalah pandangan pihak lain terhadap diri author sehubungan dengan pelaksanaan audit. Yang kedua ada independen dalam pikiran atau independence in mind. Independent in mind itu misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan pre-audit assessment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras audit. Lalu yang ketiga ada independen dalam fakta atau independent in fact. Independensi dalam fakta itu akuntan publik seharusnya independen sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesional, bisa menjaga integritas dan selalu melatih kode etik profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik. Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitasnya. Jadi independensi dalam fakta itu harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitasnya. Sekian presentasi dari hasil jawaban soal-soal UTS mata kuliah auditing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.